Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama Wakil Gubernur Tati Yassin Maimun menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah Jumat 21 Februari 2025. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Haji Sumanto SH. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi Jawa Tengah dan rencana penyelesaiannya, termasuk membangun kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota se-Jawa Tengah. Salah satu program prioritas dalam waktu dekat adalah infrastruktur, meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur pertanian. Khusus terkait dengan jalan, sebentar lagi kita akan menghadapi arus mudik dan arus balik. Jawa Tengah merupakan sentra lalu lintas arus mudik dan arus balik yang harus kita selesaikan dalam waktu 2 minggu ke depan. Hal ini guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten kota. Selanjutnya, infrastruktur dalam rangka swasembada pangan, mulai embung, waduk, saluran sekunder yang menjadi kewajiban provinsi akan dilakukan akselerasi dalam rangka meningkatkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan. Berikutnya adalah pengentasan kemiskinan, mulai dari infrastruktur dasar, yakni sekolahan. Ada 2.602 sekolah yang menjadi tanggung jawab provinsi. Ada SMA, SMK, dan SLB yang akan dilakukan recovery terutama pada 605 yang saat ini dalam kondisi rusak. Begitu juga 1.002 yang ruang kelasnya belum proporsional. Ini yang akan diselesaikan dalam tahun pertama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Terkait dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, Ahmad Lutfi menjelaskan bahwa efisiensi bukan berarti ditiadakan, khususnya program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam waktu dekat akan segera melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto seusai rapat paripurna kepada media menjelaskan Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah menjadi lumbung pangan nasional ranking 2, khususnya padi dan ternak. Menanggapi program penanggulangan kemiskinan yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Sumanto akan mendorong terus program tersebut karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, pungkasnya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Saudara Ahmad Lutfi, Saudara Tati Yassin, yang kami hormati Forkompinda Jawa Tengah, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, anggota Dewan Hadirin masa jabatan 2025-2030. Untuk itu atas nama dan sukses atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2020. Ini yang grogi low specternya bukan saya. Gus Yassin bisikin saya, Pak Lutfi duduknya salah, harusnya di sana. Namanya integrasi dan adalah dengan pemerintah pusat. Maka saya sudah menghadap kepada kementerian dalam ini ada 105 dan 1.000 sekian sekolah. Kali kita akan melakukan kolaborasi sehingga prinsip kami tidak ingin ke depan dapat ditingkatkan kembali untuk menjadi mengikis kemiskinan tempat kita. Termasuk adanya zonasi di SMA kita dan juga dari peluang kerja dalam rangka mengikis kesempatan kerja di wilayah Jawa Tengah. Sehingga kita mempunyai program yang nantinya kita lakukan akselerasi adalah bagaimana seragam dan lain sebagainya, termasuk kita akan gandeng pihak ketiga dalam hal ini adalah di samping partisipatif kolaboratif dengan pemerintah kota kabupaten sebagai gubernur
baik itu forum kampus yang sudah kita lakukan dengan relasi, media dan tokoh, berikut wirausaha daripada PAD dan dana yang kita lakukan bisa terakselerasi. 2 minggu sudah clear terkait dengan infrastruktur jalan. Memang Jawa Tengah, Bapak Ibu sekalian, apabila kita total untuk infrastruktur kita itu sangat besar sekali dan kita tidak mampu, secara bertahap akan kita laksanakan dengan cara kita gandeng Kementerian PU untuk melakukan kegiatan. Prioritas kita terkait dengan infrastruktur ya. Nanti prioritas infrastruktur itu tidak hanya infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur pertanian, dan infrastruktur dari layanan itu sendiri. Kenapa ini kita prioritaskan? Dalam jangka pendek kita akan menerima limpahan arus mudik dan balik di wilayah Jawa Tengah. Kita mengetahui bahwa Jawa Tengah merupakan sentral arus mudik dan balik. Tentu akan menjadi isu nasional apabila infrastruktur jalan yang nanti harus kita lakukan secara cepat dalam langkah 2 minggu ke depan untuk tidak terjadi ada public complaint pada saat kita nanti memberikan pelayanan pada masyarakat. Baik itu sifatnya jalan nasional, provinsi maupun kabupaten kota yang menjadi prioritas yang pertama. Kemudian yang kedua, infrastruktur dalam rangka swasembada pangan di wilayah kita dari mulai embung, waduk yang punya saluran sekunder yang merupakan irigasi kewajiban provinsi akan kita lakukan akselerasi sehingga dalam rangka menjadi lumbung pangan nasional Jawa Tengah akan kita tingkatkan. Termasuk dalam rangka mengentaskan kemiskinan dari mulai infrastruktur dasar yaitu sekolah itu sendiri dari 2.602 yang menjadi kewajiban provinsi tingkat SLTA, SMA, dan SLB, kita lakukan recovery, terutama 605 yang kondisi rusak dari SMA-nya, kemudian 1.002 dalam kondisi kelas yang belum proporsional. Sehingga ini tugas-tugas ke depan yang harus segera kita laksanakan pada saat tahun pertama kami dengan Gus Yassin menjabat. Okay? Pak, infrastruktur kan dipangkas anggarannya untuk efisiensi, Pak. Nanti perbaikan jalan akan menggunakan dana dari mana, Pak? Satu, saya sudah melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat yaitu PUPR. Kemudian yang kedua, kita sudah melakukan efisiensi. Efisiensi itu tidak menghapus ya, saya ulangi. Namanya tidak hilang efisiensi itu, ada. Apalagi kita punya PAD, artinya kita tinggal menggeser mana biaya-biaya yang tidak perlu ya kita tiadakan. Contoh terkait dengan Jaldis, contoh misalkan pelaksanaan rapat dan lain sebagainya, termasuk program-program yang mungkin tidak menjadi populer, yang tidak memihak pada rakyat, kita lakukan perubahan-perubahan dalam waktu dekat, sehingga saya perlu mengadakan kolaborasi dengan pemerintah, dalam kolaborasi dengan anggota DPR, terutama para ketua fraksi dan lain sebagainya, sehingga ini kita lakukan rapat bersama untuk melakukan perubahan, sehingga ke depan itu akan bisa terpenuhi. Nggih? Cukup nggih? Pak, ini kan Bapak Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nanti, Pak. Itu kan sekarang sudah menjadi lumbung pangan. lumbung pangan nasional nanti. Iya, kita sudah ranking 2 nasional, baik itu padi, kemudian ternak. Kalau padi kita kalah dengan Jawa Timur, kalau ternak kita kalah dengan Jawa. Tinggal mengekspor saja dengan dukungan anggaran. Saya kira program akan terlaksana. Kita sudah menjadi lumbung, kita sudah surga. Program penanganan kemiskinan seperti apa Pak tanggapannya Pak tadi yang disampaikan? Ya, program mereka kita akan lihat, kita akan dorong karena ini menjadi tugas kita sebagai DPR dan pemerintah untuk bisa mengentaskan kemiskinan itu adalah yang utama. Yang pertama adalah menambah tenaga bagi kaum miskin supaya bisa sejajar dengan yang lain. Kalau bisa sejajar kan kita juga akan sejahtera semuanya, ekonomi akan tumbuh semuanya. Pak, ribuan sekolah harus diperbaiki semuanya, Pak. Ya harus begitu. Itu kan sudah lama tidak tersentuh. Ya tersentuh tapi tidak. Harus dipus. Banyak infrastruktur termasuk jalan, DPR-nya besar, infrastruktur pertanian itu harus digalakkan dulu. Itu sudah hampir
baik itu pusat maupun daerah sudah nggak tersentuh selama 10 tahun terakhir. Pak, efisiensi anggaran kan sempat membuat beberapa proyek pending ya Pak. Nah. Jadi juga itu gimana Pak? Kita belum bicara itu kan dari berita nasional. Kalau daerah sampai sekarang belum ada arah seperti itu. Tetap pantau dan ikuti channel @portalika news untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.